Pertama diambil dari kitab Yeskiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16, lalu dilanjutkan ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Kitab Yeskiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16, dilanjutkan ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Perikop ini menceritakan Allah yang menetapkan untuk menjaga dan menjadi hakim atas setiap domba-dombanya. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dilanjutkan ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalaannya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan.
syukur dan puji nama-Nya. Karena Tuhan itu baik, kasih setia-Nya kekal, kesetiaan-Nya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya pun kekal. Bacaan kedua diambil dari surat Efesus pasal pertama ayat 15 hingga ayat 23. Surat Efesus pasal pertama ayat 15 hingga ayat 23. Perikop ini menceritakan doa bagi setiap orang percaya supaya dapat bertumbuh dalam kasih karunia di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Bacaan Injil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan bersabda demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keputusanku mengikut Yesus Rajaku. Kalau lagu yang kita kenal itu agak sedikit terbalik ya. Mengikut Yesus keputusanku, gitu ya, tapi intinya sama. Kita ingat lagu ini, lagu yang mungkin sering dinyanyikan oleh anak sekolah minggu. Tetapi dekade yang lalu lagu ini bukan lagu anak sekolah minggu, melainkan lagu orang-orang dewasa yang mengambil keputusan untuk tetap mengikut Yesus atau berani mengikut Yesus ketika mereka sudah mendengar kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Jadi lagu ini sangat populer ketika ada banyak kebaktian kebangunan rohani, mencoba mengingatkan, menyadarkan manusia bahwa mereka tidak bisa hidup cuma sekedar menggantungkan diri pada dunia. Lalu lagu itu menjadi sangat terkenal, apalagi ada bait keduanya, dikatakan salib di depan, dunia di belakang. Nah, salib ya, anak-anak sekolah minggu kalau nyanyi salib di depan, dunia di belakang. Nah, yang menarik dari lagu ini, bait yang kedua dikatakan salib di depan dan dunia di belakang, seolah-olah baik dan benar. Tetapi dalam prakteknya, ketika mengikut salib menjadi lelah, lalu senderan pada dunia yang di belakang. Dan ini yang sering kali terjadi, ya, bersandar kepada dunia yang di belakang. Nah, setelah disadari, wah lagu ini ternyata tidak baik. Salibnya di depan, jalan sendiri. Orangnya bersandar pada dunia yang di belakang, lalu diganti salib di depan, dunia ditinggalkan. Nah, saya tidak tahu dampak dari lagu ini sekarang bagaimana. Apakah kita juga masih menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, salib di depan dan dunia kita tinggalkan. Lalu banyak orang protes mengatakan bagaimana bisa hidup dengan meninggalkan dunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, keputusan kita apakah masih bulat untuk mengikut Yesus Sang Gembala Raja Agung? Di dalam kitab Yehezkiel kita membaca bagian bagaimana Allah menyatakan kehadirannya sebagai seorang gembala. Kita mau belajar bahwa ada sedikit konsep yang berbeda antara raja dengan gembala. Allah lebih suka menyatakan diri sebagai gembala, bukan sebagai raja. Karena raja itu biasanya akan tinggal di istana atau di tempatnya sendiri. Dan masyarakat atau rakyatnya akan tinggal juga di rumah mereka masing-masing. Jadi ada jarak. Walaupun dikatakan raja itu raja yang baik,
Tetapi tetap raja itu akan tinggal di rumahnya sendiri dan rakyat akan tinggal di tempatnya sendiri. Jarak itulah yang menjadikan Allah lebih suka dipanggil sebagai gembala. Mengapa? Karena gembala ini akan hidup bersama dengan domba gembalaannya. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Walaupun keberadaannya sangat berbeda. Allah itu kudus dan manusia ini fana. Sama seperti gembala dan domba. Gembala ini manusia, domba ini binatang. Keberadaannya sangat berbeda. Tetapi gembala tetap akan menyatakan kehadirannya di tengah domba. Walaupun dia manusia yang berbeda dengan domba. Tapi dia sadar bahwa ketika dia tidak hidup bersama dengan domba, maka domba itu akan mengalami kesengsaraan. Oleh karenanya sekalipun terjadi perbedaan kondisi yang sangat besar, tetapi seorang gembala dengan setia akan tetap berada hidup bersama dengan domba-dombanya. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel, bahwa aku adalah gembala, aku akan mencari dombaku yang lapar, dombaku yang sakit, dombaku yang tersesat, dombaku yang pincang, dombaku yang tua, dombaku yang muda, semua akan kucari. Dan aku akan memberi makan mereka di dalam damai sejahtera. Oleh karenanya kalau kita melihat atau membaca kitab Yehezkiel tadi, ada satu penghiburan yang sangat kuat bagi umat Israel ketika mereka mempunyai seorang pemimpin yang mau menyatukan diri bersama dengan umatnya, tidak terpisahkan. Walaupun tema kita menunjuk atau menyatakan mengikut Yesus sang raja kita, tetapi kita sadar bahwa raja dalam diri Yesus Kristus juga adalah seorang gembala yang agung. Jadi keputusanku mengikut Yesus seorang raja dan juga seorang gembala. Nah, kalau kita membaca di dalam surat Efesus, maka di sana dikatakan jemaat Efesus hendaknya mempunyai kesetiaan dalam mengikut Yesus sebagai gembala agung, sebagai juru selamat, karena keadaan yang berbeda. Allah tadi kudus dan kita fana, tetapi kita kemudian diangkat untuk menjadi anak-anak Allah, dikaruniai berkat yang besar, bukan keselamatan saja tetapi juga kekekalan. Jadi kekekalan yang ada pada diri Allah diwariskan kepada setiap orang yang menyatakan diri mau mengikut Yesus. Sudah diselamatkan, kemudian diberi kekekalan. Nah, oleh karena itulah jemaat Efesus diminta untuk belajar setia, belajar mengikut Yesus, bukan sekedar salib di depan, dunia di belakang, tetapi belajar mengikut Yesus, betul-betul salib di depan, dunia ditinggalkan. Apakah keputusan itu masih menjadi keputusan kita? Yang ketiga, kita membaca Injil Matius. Yesus mengajarkan tentang penghakiman terakhir kepada orang-orang yang dikatakan sebagai pemenang, akan ditempatkan di sebelah kanan. Lambang sebelah kanan ini lambang bagi orang-orang yang menang. Ketika Yesus naik ke surga juga dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai seorang pemenang. Nah, kemudian Yesus akan mengumpulkan umatnya, mereka yang layak dijadikan pemenang ditempatkan di sebelah kanan, mereka yang tidak layak ditempatkan di sebelah kiri. Lalu terjadi protes, kenapa kami kanan dan kenapa kami kiri? Disinilah Yesus menjelaskan. Mengikut Yesus itu bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar dikatakan, aku percaya Yesus, tidak cukup dengan itu. Tetapi mengikut Yesus berarti meneladani hidup sang Raja Gereja, sang Gembala Agung. Mengikut Yesus berarti kita hidup seperti apa yang diteladankan Yesus kepada kita. Lalu di sini digambarkan ada orang haus, ada orang lapar, ada orang telanjang, ada orang tidak punya tempat tinggal, semua diperhatikan. Bagi mereka yang tidak memberikan perhatian kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di sini, lalu dikatakan sebagai orang jahat, meskipun mungkin mereka mengatakan aku percaya Yesus, tetapi buktinya apa? Mungkin ini adalah kelompok yang menyanyikan salib di depan tapi sandaranku dunia yang di belakang. Nah, jangan sampai kita terjebak di dalam hal seperti ini. Tanpa kita sadar kita bisa saja terjebak. Dunia di depan,
salib malah di belakang. Oh enggak, saya percaya Yesus, salib di depan, tapi sandaran kita tetap dunia. Inilah yang harus kita waspadai. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari 3 bacaan ini sekarang kita mau belajar mengambil keputusan. Setiap keputusan sekecil apapun itu mengandung resiko. Tetap ada risikonya. Apakah hal itu menyenangkan atau tidak? Kalau itu sudah menjadi keputusan, harus kita pikul. Saya ketemu seorang anak kecil, dia ditanya oleh ibunya, jadi kamu mau makan apa? Ya, beli McD atau masuk ke rumah makan sana? McD ayamnya menarik, rumah makan sana capcainya menarik. Ayo ambil putusan. Aku mau dua-dua. No, tidak. 1. Kalau McD ya McD, kalau rumah makan ya rumah makan. Anak kecil ini bingung. Apa ya? Dan kebingungan ini sering juga melanda kita. Nah, hal yang kecil seringkali mengganggu pertumbuhan iman kita. Mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, Sang Gembala Agung, Sang Raja kita, seringkali mengganggu pertumbuhan iman. Apakah aku akan tetap setia atau tidak? Siang tadi saya memakamkan seorang anggota jemaat GKI Sangkrah di Bakal Jemaat Pengging. Orang ini awalnya bukan orang Kristen, tapi dalam perjalanan hidup kemudian dia menjadi Kristen. Nah saudara, setelah dia menjadi Kristen, dia banyak mengalami pergumulan. Dari seorang yang bekerja dengan baik, kemudian dia di PHK, akhirnya dia menjadi seorang yang bekerja untuk menafkahi keluarga melalui keliling roti. Ya, jadi dia ambil roti dari bakul lalu dia kelilingkan. Ya memang turun derajatnya. Kemudian dia sakit. Nah sakitnya inilah yang menurut dokter sudah susah untuk diobati. Dalam keadaan koma saja, dokter mengatakan sudahlah dibawa pulang saja, ya, sudah tidak bisa diobati. Dan akhirnya memang dia dibawa pulang, tetapi bukan sekedar oleh keluarganya, namun oleh Sang Gembala Agung. Nah yang menarik adalah ketika dalam keadaan sakit seperti itu, dia ditawari kembali untuk menjadi orang yang tidak percaya pada Yesus. Tapi dia menolak. Dia katakan walaupun saya sakit, saya tetap mengikut Yesus. Jadi keputusan untuk mengikut Yesus itu bukan sekedar dinikmati kesenangan-kesenangannya. Tetapi ada resiko-resiko yang harus berani diambil. Apakah kita tetap berani mengambil keputusan akan setia mengikut Yesus dengan segala resikonya? Tadi malam kalau saudara melihat percakapan Bapak Basuki Cahayapurnama dengan Ibu Megawati, terjadi percakapan yang sangat menarik. Apa yang dijawab oleh Ibu Megawati itu meskipun dia bukan orang Kristen, tetapi merupakan satu jawaban yang isinya keputusan, dan keputusan itu juga mengandung resiko. Pak Basuki dengan terang-terangan bertanya, waktu Ibu mencalonkan mendukung Pak Jokowi dan saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, mengapa Ibu berani ambil putusan itu? Ibu kan tahu putusan itu beresiko. Kalau ada apa-apa dengan Pak Gubernur, maka saya akan jadi gubernur. Saya orang keturunan Tionghoa, saya orang Kristen. Kenapa Ibu berani? Itu ditanyakan dan itu didengarkan oleh masyarakat Indonesia ya tentunya. Dan Ibu Megawati menjawab, bagi saya keputusan untuk mengambil jawaban itu adalah memang resiko. Tetapi saya tidak melihat orang itu layak atau tidak layak untuk menjadi wakil gubernur dari suku dan agama. Tapi saya lihat dari kemampuan. Nah, saya bilang wah ini cukup berani karena di situ juga ada banyak petinggi-petinggi partai lain yang masih menolak keberadaan Pak Ahok ini ya. Nah, saudara-saudara ini satu keputusan yang beresiko juga. Setiap keputusan selalu beresiko. Lalu bagaimana dengan iman kita? Apakah kita masih mengatakan Yesus
adalah juru selamatku. Ketika aku sakit, ketika kedudukanku digoncang, ketika hartaku tidak ada, ketika aku banyak mengalami pergumulan, keputusanku untuk mengikut Yesus apakah masih tetap? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keputusan kita untuk mengikut Yesus bukan sekedar kita ikut-ikutan jalan baris. Yesus mengatakan, bukan itu yang aku inginkan. Aku hadir dengan keputusan yang juga mengandung resiko. Dari surga yang mulia aku turun sebagai manusia yang fana, sebagai manusia yang penuh dengan penderitaan. Padahal surga tempatku itu penuh dengan kemuliaan. Aku mau menyangkal diriku, ini keputusanku. Aku turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menggembalakan umatku. Dan umatku itu tidak terbatas orang Israel. Apa yang dikatakan kitab Yehezkiel dinyatakan juga oleh Yesus. Aku akan mencari mereka yang lapar, mereka yang kesusahan, mereka yang tertinggal, mereka yang tertindas. Itulah yang aku gembalakan. Sebab kehadiranku sebagai gembala tidak terpisahkan dari dombaku. Di mana dombaku susah, aku juga susah. Kalau dombaku senang, aku ikut senang. Tidak bisa dikatakan kalau dombaku susah aku senang-senang. Itu bukan gembala kepribadian Allah di dalam Yesus. Maka kemudian ketika Yesus berkata, hai kamu orang-orang munafik, minggirlah, tidak ada tempat bagimu. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, berarti kita juga menjadi gembala seorang kepada yang lain. Dan menjadi gembala tidak bisa dibatasi oleh umur. Bagi mereka yang sudah menginjak usia lanjut, mereka tetap bisa menjadi gembala, baik untuk anak, menantu, cucu, ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang seringkali kita terpancang adalah merasa tidak mampu, tidak tahu, dan tidak bisa. Sehingga yang kita gembalakan cuma sekedar keluarga. Padahal begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran Sang Gembala Yesus melalui sikap hidup kita. Ada banyak orang bisa kita gembalakan. Salah satu acara 360 menampilkan sepasang suami istri yang sekarang memelihara 189 anak-anak kecil, anak yatim piatu, anak tidak punya orang tua, tetapi juga ada anak-anak yang berlatar belakang sangat miskin. Suami istri ini sampai mendapat penghargaan dunia. Karena mereka bekerja sukarela, tidak ada yang membayar, mereka mencari dana masuk dari berbagai sumber dan tempatnya sangat bagus. Mereka memberi makan layak seperti anak-anak. Ketika ditanya, kenapa kamu mau susah-susah seperti ini? Jawabnya, karena anak-anak itu juga butuh kasih sayang, butuh masa depan. Bukan cuma kami yang punya uang yang butuh kasih sayang dan masa depan. Mereka juga butuh. Ini yang dikatakan sebagai wujud penggembalaan. Jadi orang tua bisa menggembalakan anak-anak yang masih kecil. Pemuda-pemuda bisa menggembalakan adik-adik kelasnya. Kalau saudara lihat acara di TV, ada seorang anak kelas 3 dianiaya oleh teman-temannya, kakak kelasnya, sampai matanya buta dan tidak bisa lihat lagi. Anak seperti ini butuh penggembalaan, penganiaya juga butuh penggembalaan. Mengapa karena anak ini bisa nakal seperti itu? Dan mengapa anak ini harus menjadi korban? Karena sama-sama kurang perhatian, karena sama-sama mungkin tidak tahu arah kehidupan. Tidak ada gembala dalam rumah tangga mereka. Mungkin orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya bercerai, mungkin orang tuanya juga adalah orang-orang yang sangat galak, orang yang biasa menganiaya sehingga anak-anaknya ikut menganiaya. Nah, anak-anak seperti ini butuh penggembalaan. Oleh karena itu tidak ada batas usia. Bagi mereka yang muda bisa menggembalakan yang jauh lebih muda, pemuda bisa menggembalakan anak sekolah minggu dan remaja. Bapak Ibu bisa menggembalakan para pemuda, lansia bisa menggembalakan siapa saja. Ini adalah proses untuk mewujudkan kalau kita menyatakan aku mengikut Yesus. Maka proses penggembalaan satu terhadap yang lain harus tetap terwujud. Dimulai memang dari keluarga.
Tetapi juga bersamaan dengan keluarga, kita akan saling menggembalakan kepada sesama kita dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Mulailah dari kampung tempat saudara tinggal, jalan di mana saudara tinggal, daerah tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Ada banyak orang yang bisa saudara gembalakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya punya tetangga, seorang, ya boleh dikatakan masuk usia lanjut ya, karena dia sudah di atas 65. Tetapi sikapnya itu sangat menarik. Dia seorang bapak. Dia sadar bahwa ada tetangganya yang punya anak melebihi jatah yang diizinkan pemerintah. Pemerintah mengizinkan 2, mereka punya anaknya 4. Nah, akhirnya memang yang besar ini tidak terasuh dengan baik, karena ibu bapak ini lebih direpotkan pada yang kecil-kecil. Yang besar ini memang punya pola sikap agak kurang baik. Meskipun keluarga mereka hidup di tengah kota, karena ada di kampung saya ini yang termasuk daerah kota bukan pinggiran, tapi sikap hidup anak ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya kehidupan baik. Dia bahkan menunjukkan sikap hidup sebagai orang atau anak pemuda yang sedikit berandal. Ada tempat kos di depan rumahnya, selalu kehilangan macam-macam. Dan semua tahu ini adalah ulah anak ini. Dia tidak lagi sekolah, dia sudah bergaul dengan pergaulan yang salah. Tapi bapak yang satu ini kemudian mencoba untuk mendekati anak ini. Mencoba berbicara dari hati ke hati. Dan akhirnya anak itu mengatakan, saya memang kehilangan figur ayah. Mengapa? Karena memang ayahnya cukup sadis ya dalam mendidik anak. Sangat keras. Lalu anak itu tidak mendapatkan tempat untuk bisa berbicara, mencurahkan isi hati kepada seorang ayah. Dan ketika bapak ini hadir, maka anak itu merasakan rasa ayem, rasa sejahtera. Kok ada orang yang mau perhatikan saya sebagai seorang ayah. Mulailah dia mengurangi sikap nakalnya. Mulailah dia mengurangi perbuatannya yang kurang baik. Dan ini adalah proses penggembalaan, saudara-saudara. Ketika seorang melihat ada sesamanya yang membutuhkan, maka marilah kita juga menyatakan keterpanggilan kita sebagai gembala-gembala yang mewujudkan hadirnya kerajaan Allah. Kalau kita berkata, Tuhan, aku tetap memutuskan mengikut Engkau di tengah pergumulan hidup yang sangat berat seperti ini, maka wujudkanlah melalui saling menggembalakan satu kepada yang lain. Biarlah keputusan kita ini berdasarkan pergumulan, berdasarkan satu keyakinan bahwa sesulit apapun kita hidup, Yesus adalah gembala, bukan raja yang tinggal di sorga dan tidak memperhatikan dombanya. Meskipun dia bergelar raja pemenang, tapi dia juga adalah seorang gembala agung yang tinggal menyatu dengan umatnya, yang menghibur, yang menguatkan, yang mencari, dan yang menemukan saudara yang mengalami beban berat, saudara yang mengalami ketidaktahuan, saudara yang mengalami kebimbangan, dicari oleh sang gembala. Dan ketika kita sudah bertemu, beritakanlah berita sukacita ini. Apakah keputusan saudara? Tetap mengikut Yesus? Atau kita katakan salib di depan, dunia di belakang, dan kita tetap bersandar pada dunia yang di belakang kita? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Setelah saat teduh, paduan suara Sola Gracia akan menaikkan pujian bagi Tuhan.